Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang pantas dan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga subhanahu serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian subuh kita, yaitu melanjutkan yang kemarin mengenai tentang sholat. Bergegas sholat dalam setiap musibah. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, yang berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dari kitab Durrul Mansur. Sholat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Mencari penyelesaian dengan sholat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas mengerjakan sholat. Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi SAW, beliau bersabda, para Nabi alaihi wasallam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan sholat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian sholat 2 rakaat, lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudara yang bernama Sayyidina Qutsam radhiyallahu anhu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Selain membaca surat Al-Quran ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Insyaallah mengenai masalah khusyuk yang akan dijelaskan pada bab ketiga. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mendengar berita wafatnya salah seorang azwajul mutahharah, istri-istri baginda Rasulullah SAW. Ia segera sholat. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW jika kita tertimpa musibah. Hendaklah kita sibuk dengan sholat dan tidak
tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya Ummul Mukminin Abu Dawud. Ketika Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang yang di dekatnya, "Janganlah kalian menangisiku. Jika ruhku keluar, berwudulah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid. Sholatlah dan beristighfarlah untukku, sebab Allah SWT menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian berikanlah aku diri yang kubur." Suami Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika ia pingsan, sehingga semua orang yang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera mendirikan sholat. Ketika Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha selesai sholat, ternyata Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman kembali. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati?" Orang-orang yang menjawab, "Ya." Ia berkata, "Dua malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap Ahkamul Hakimin, Allah yang Maha-Adil, dialah yang akan memutuskan perkaramu." Ketika kedua malaikat itu hendak membawamu, maka datanglah malaikat lain menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, "Pergilah kalian berdua, tinggalkan dia. Dia ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang sudah tertulis sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Saat ini anak-anaknya masih memerlukannya." Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu masih hidup selama 1 bulan. Setelah itu ia meninggal dunia. Dari kitab Durrul Mansur, Syekh Nadar rahmatullahi bercerita, suatu ketika pernah terjadi gelap gulita pada waktu siang. Aku pun berlari menemui Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Apa yang engkau lakukan jika mengalami hal seperti ini pada masa hidup baginda Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Hal ini tidak pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada zaman baginda Rasulullah SAW, jika terjadi angin bertiup kencang saja, kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi kiamat." Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila kesulitan menimpa keluarga baginda Nabi SAW, maka beliau menyuruh keluarganya mendirikan sholat seraya membaca Al-Quran. Dalam surat At-Taha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka, wal 'aqibatu lit-taqwa." Yang artinya, dan perintahkan keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Satu buah hadis dan beberapa surat ayat Al-Quran telah kita bacakan, di mana hadis dan Al-Quran ini menjelaskan bagaimana kita sholat ketika tertimpa musibah. Di sini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, apabila kita dalam keadaan tertimpa musibah, hal yang harus kita lakukan adalah melaksanakan sholat, apapun itu bentuknya. Di dalam riwayat ini Rasulullah menjelaskan, apabila kita menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Baginda Rasulullah SAW mengerjakan sholat apabila segala sesuatunya berkaitan dengan yang terjadi, baik dirinya, keluarganya, maupun kejadian-kejadian alam, seperti halnya gerhana matahari atau bulan. Baginda Rasulullah mencontohkan untuk melakukan sholat gerhana. Juga bagi kita yang telah kehilangan keluarga, dianjurkan untuk melaksanakan sholat dan bersabar. Disinilah bagaimana luar biasanya baginda Rasulullah mencontohkan kepada sahabatnya dan kita umatnya untuk melakukan sesuatu yang Allah ajarkan dan juga baginda Rasulullah contohkan. Di sini banyak sekali cerita-cerita mengenai kejadian-kejadian yang dimana seluruhnya adalah apabila kita tertimpa musibah, baik kematian atau kesulitan atau gejala alam, dia dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk melakukan sholat. Karena sholat inilah yang akan membawa berlindung kepada Allah, sehingga kita di dalam hidup ini
baginda Rasulullah SAW yang dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan diamalkan ini dan terus dijalankan secara istiqomah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.